Dubesian. Kita kembali lagi di Dubes Podcast Bincang Asik. Jadi di podcast dalam episode kali ini yang akan dibawakan oleh kami, saya Alena Nadia dan saya Rehan Harul Anam. Jadi teman-teman, di podcast kali ini sesuai dengan tema yang akan kita bawakan, yaitu sebuah cerita horor yang menarik dari guest star kita. Tentunya dari Kak Destia Putri. Mungkin udah banyak ya yang mengenali Kak Destia Putri, sering dikenal dengan penampilan larinya dan juga keaktifannya di sekolah. Nah, tapi ternyata Destia ini punya banyak cerita-cerita horor yang menarik banget nih buat diceritain. Jadi gimana Kak Destia sih? Oke. Jadi kita mau tahu dong Kak, kapan pertama kali kayak bisa melakukan atau melihat merasakan? Jadi pertama kali waktu aku ngeliat itu tuh di fase sekolah menengah pertama, dan waktu itu aku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pada saat itu di luar sekolah gitu. Dan di sekolah ini ditempatin di samping jalan tol yang memang jalan tol kan berisik banget ya. Iya. Dan di situ tuh pertama kali saya datang tuh kayak ngerasa, gak enak banget ini gitu kan. Tapi masih oke, tetap fine aja dan lanjut. Dan pelatih aku juga selalu ngomong kayak jangan kosong, terus baca bismillah, jangan pernah lupa kalau kita tuh punya Allah. Di situ tuh saya udah merasa kayak nggak bisa gitu. Tapi masih dilanjutin aja, oke. Dan setengah hari tuh berlalu dengan cepat ya. Di situ tuh saya merasa kayak wah ini udah beres banget ini, udah merasa lemes banget, terus kayak nggak bisa, aku mau nelfon orang tua aja. Tapi ternyata kalau aku pulang itu ada pengurangan poin, jadi berpengaruh terhadap sekolah juga ya, karena ini kan perlombaan. Nah daripada itu saya juga merasa kayak yaudah, oke, saya akan tetap lanjut. Dan pas malam hari, benar aja dugaan saya dan teman-teman saya waktu itu tuh kita ke kamar mandi buat bersih-bersih dong, kan mau tidur. Pas di kamar mandi itu udah ngerasa kayak gak enak banget, dan teman saya tuh gantian ke kamar mandinya, karena di kamar mandi itu cuma ada 8 kamar mandi, sedangkan kita ber-9. Di situ saya mungkin tunggu dulu gitu. Lalu merasa kayak ada suara apa ini? Pas saya lihat, saya jalan ke arah kanan, terus saya shock kan, saya diem. Ada sesuatu yang emang selanjutnya itu nggak pernah bisa saya lihat, dan itu pertama kali saya lihat. Makanya saya ngerasa kayak bener gak? Dan tiba-tiba teman saya dari belakang memanggil Desti gitu. Terus pas saya iya gitu, itu apaan nih? Nah teman saya pingsan. Justru saya kaget tuh, wah ini apaan nih, kenapa gitu. Di situ udah pingsan, saya lari dong buat minta pertolongan pertama. Tapi di situ nggak ada orang sama sekali. Dan anehnya kan itu perlombaan luas dong, pasti banyak orang. Di situ tuh nggak ada yang nyamuk. Saya udah bilang tolong, itu nggak ada sama sekali bantuan yang datang. Dan di situ saya memutuskan untuk balik lagi menemui teman saya yang pingsan ini, karena mau gimana kan saya harus menolong dia kan. Tapi pas saya datang, teman saya udah nggak pingsan, dia udah sadar dan langsung nanya, "Lo kenapa Desti?" Gitu. Tadi kan pingsan kan gitu, kayak udah gemeteran, udah keringat dingin, udah kayak gimana ini beneran ngeliat atau enggak. Dan aku putusin buat diem dulu dan lanjut nyampe di kelas. Sesudah nyampe di kelas, baru aku tanyakan kayak, "Kamu lu lihat gak sih gitu, ngeliat sesuatu gitu?" Enggak ngeliat. Sumpah serius gitu kata teman aku. Terus aku kayak gak enak banget ini, dan maksain untuk di situ tuh udah disuruh tidur kan, karena udah jam 12 malam. Pas udah jam 12 malam itu kita tidur semua, dan di situ cuma aku yang nggak bisa tidur. Ya, wah nggak beres nih gitu. Ketika itu tuh api unggun kan, ada api unggun. Aku ke api unggun tersebut karena penasaran, ada suara yang mengganggu. Pas aku balik badan dan nggak sadarkan diri di situ. Namanya di situ tuh aku dibawa ke PS, dan pas di PS itu ditanya-tanya, kamu kenapa badan kamu semua biru, badan kamu semua biru gitu kan. Terus aku juga panik gitu, nggak tahu kak, aku nggak tahu gitu. Abis itu udah tuh di situ. Di hari kedua itu tuh aku udah ngerasa kayak mau pulang, tapi
tetap jangan deh ini pengurangan poin tetap, dan aku tetap maksain buat ikut. Jadinya tetap ikut perlombaan dengan baik di pagi sampai sore hari, karena kan dari pagi sampai sore hari itu aku nggak ngerasain apa-apa kan di situ. Jadi udah aku lanjut. Pas malam kedua besoknya mau pulang, itu tuh udah bener-bener pelatih aku nggak bisa ini kayaknya nih bakalan kenapa-napa gitu, karena udah diwanti-wanti gitu, karena malam kemarin kan aku udah udah bisa itu. Ya jadi disini kayak udah kalau mau kita pulang semuanya, tapi jangan kamu doang yang pulang, semuanya ikut pulang gitu biar adil gitu. Tapi aku maksain kayak tetap kamu Kak, besok kita pulang gitu, kalau kita pulang sekarang poinnya kurang gitu kan. Jadi pelatih aku juga mau nggak mau ngikutin kata-kata aku dan tetap maksain buat nari di malam api unggun. Di malam api unggun itu aku nari sendiri karena ngambilnya semi tunggal. Pas nari udah bener-bener kebayang lagi. Situ tuh ngerasa kayak ada diiringin juga, apalagi kan tarian aku tuh pakai kacamata ya sama topeng. Pas sudah pakai topeng sama kacamata itu nggak bisa banget, kayak ngerasa udah di bawah alam sadar, bukan aku gitu loh, kayak di mana yang tadinya banyak orang itu jadi sepi, hening, dan aku udah nangis, sudah nggak bisa, tapi orang tuh ngeliat aku karena aku masih tetap nari. Padahal disitu aku udah ngerasa kayak aku nggak tahu, aku cuma nangis, aku cuma bisa minta tolong, tapi nggak ada yang mau nolongin gitu waktu itu. Di situ aku udah kayak pasrah. Terus ternyata aku diceritain nih sama pelatih aku, sama teman aku, ketika kegiatan itu sudah selesai. Aku diceritain kalau aku tuh waktu itu pingsan pas nari, terus rada kayak kemasukan salah satu gitu yang emang ngerasa keganggu, dan ternyata aku tuh gak bisa ke tempat yang baru tanpa beradaptasi dulu, karena itu kan aku pertama kali ya jadi belum ada adaptasi gitu. Pas di situ aku diceritain kalau aku tuh pingsan, terus ya kamu segala macem, padahal sudah dipanggil ustaz segala macem tapi nggak bisa, dan mau dibawa ke medis, takutnya ada penyakit lain gitu selain penerusan ini. Tapi pelatih aku tuh percaya ini aku tuh masukan gitu, karena kan gak wajar dong kalau medis aku mabuk gitu segala macem. Dan jadi pas kejadian itu juga aku ngeliat badan-badan aku tuh semuanya biru gitu, dan aku memati. Aku disitu kayak ngerasa kayaknya emang bener gitu. Dari situ berlanjut, cerita horornya tuh nggak nyampe situ aja, kejadian itu tuh nggak nyampe di situ aja, berlanjut terus berlanjut gitu. Berarti itu yang pertama kalinya tuh ngerasain? Iya, SMP. Apa tuh? Ada kelanjutannya kan setelah itu? Ada di sekolah, di SMP tempat aku sendiri. Di situ juga waktu itu kan aku kayaknya ya tetap masih mau ikut kegiatan yang nginep seperti itu. Jadi aku tetap maksain dengan di bawah perjanjian antara kalau misalnya aku siap menghadapi apapun. Dan di situ tuh aku tetap ngeyel, selalu mau nari ketika pentas, karena aku merasa aku mau nunjukin bakat aku gitu. Iya, udah ya. Di situ aku juga ngalamin hal yang sama. Aku udah dibilangin sama warga sekitar, jangan pernah nari jaipong di sini ketika malam hari, karena ini tuh gak wajar gitu. Apalagi melihat aku yang katanya tuh udah beda gitu dari segi muka. Terus aku tetap kayak enggak, saya tetap mau nari. Akhirnya saya paksa, dan benar kejadian itu terulang lagi sampai dimana saya tuh sama pelatih saya tuh disundut pakai pisau yang dipakein api unggun. Disundut gitu ya, di kulit, karena saking nggak percaya kalau saya tuh begitu, kayak kamu pura-pura kali ini mau caper gitu. Ternyata pas saya disundut seperti itu gak bangun, gak ada reaksi apapun. Jadi pelatih saya bingung dong, kayak ini gimana gitu. Itu udah nggak sadar? Pergi gitu, gak ada di Bekasi. Jadinya bingung, anak saya sini gak ada saudara siapapun kali gitu. Akhirnya udah itu tetap masih diurus sama pelatih saya. Pelatih saya nggak mau pas tanggung jawab gitu. Tetap diurus, tapi tetap gak bangun, gak sadar. Udah dicubit, udah disundut pakai pisau tadi, tetap aja nggak bisa bangun itu jam 12 malam, tepat pukul 0.00. Iya, lama memang, dari jam 10 malam. Lama banget. Kayak udah ngerepot lumayan aja. Terus dari situ udah ngerasa kayak bangun. Aku diceritain ya, karena aku kan di sini belum sadar, jadi aku nggak tahu. Aku cuma ngerasa kayak
gelap, bener-bener gelap, gak ada apa-apa gitu. Aku cuma kayak tidur pulas ya? Iya benar, kayak tidur pulas gitu. Tapi bangun itu yang ngerasain rasa sakitnya, perihnya gitu. Makanya aku itu kayak capek gitu, nggak mau gini mulu, gimana sih caranya gitu, biar gak seperti ini gitu. Dibawalah, aku cerita dong kalau itu aku. Dibawalah aku ke tempat, ya bisa gitu ya. Ya. Dan dia bilang, oke nggak apa-apa gitu. Kamu tetap nari karena darah penari itu turun temurun gitu kan. Keluarga aku yang banyak aku gitu dari penarinya. Makanya dari situ aku udah diwanti kalau misalnya ada kegiatan nginep itu nggak usah sama sekali nari, nggak usah beradaptasi. Udah kamu cukup ngikut kegiatan, nggak usah nari-nari gitu. Buat apa kamu gitu kalau kamu malah kerasukan dan ngerepotin orang lain. Oh, jadi tuh kayak adaptasi yang dimaksud tuh adaptasi gitu ya? Iya. Iya. Oke. Cukup merasakan. Tapi sebenarnya Kak Desti sendiri tuh bisa kayak ngeliat mereka nggak sih? Atau Kalau ngeliat aku nggak bisa ya. Cuma yang aku bilang tadi yang first time itu aku ngeliat, kalau itu ngeliat. Tapi kalau sekarang lebih ke ngerasa aja. merasa sensitif ya Mas? Jadi Sensitif banget gitu ya. aduh. Tadi yang kayak SMP tadi kayak kan kamu bilang kamu ngeliat ya, itu ada nggak sih kayak yang lain gitu melihat atau kayak cuma kamu doang? Cuma aku doang. Cuma Makanya aku aku doang. shock banget. Gak ada kayak Lebih ke arah alam sadar sendiri gitu ya. Jadi kayak gelap juga, boom gitu kayak. dan yang ngerasain cuma kamu. Iya, ngerasa. Itu cukup merinding ya sebenarnya kalau dibayangin kita yang di situ, apalagi api unggun gitu. Tapi keren sih, maksudnya kayak kamu punya kemampuan yang besar untuk menunjukkan bakat. Tapi kan pas yang throwback SMP tadi ya, kan taunya kan kamu kayak nggak ngerasa apa gitu tiba-tiba bangun tapi benar-benar sakit-sakit gitu kayak karena kena efek gitu ya. Kamu kayak cerita ketemu terus kayak di dalam alam bawah sadar tuh kayak gini rasanya kayak gini. Oh ya, aku cerita, aku sharing sih ke teman-teman yang ada gini tahu gitu. Tapi temen aku percaya karena temen aku tuh merasa nggak tahu ini sih deh. Nggak tahu juga sih kita kan. Iya. Dan juga kalau kejadian-kejadian gini mungkin apa ya? Apakah yang di SMP tadi sampai ke SMA ini waktu itu cukup berdekatan apa enggak, kayak selama dari SMP ke SMA ini kayak kejadian itu lumayan sering apa jarang-jarang aja gitu kejadian kayak gini? Jarang-jarang. Jadi tuh aku kabur lagi kayak gini tuh setahun. Oh, tapi sekalinya itu langsung kayak pingsan, Iya. kayak parah gitu ya? Malah kayak orang penyakitan gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi sekarang waktu udah tahu ya kayak gimana cara adaptasinya gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh ada satu keluarga sama ini sih, kayak emang ada keluarga kamu juga yang bisa melihat gitu. Oh. Sensitif gitu. Iya sih sebenarnya. Enggak, makanya orang tua aku tuh kaget kayak kamu doang sih yang bisa begini-gini gitu. Ternyata apa ya, karena kan kita juga di tempat orang tuh harus sopan gitu. Iya. Sopan orangnya kayak begini. Iya, nggak apa-apa. Berarti emang ya kembali ke orangnya ya. Tapi ini cukup apa kalau misalkan kayak kembali lagi mengingat gak bakal ada yang buka ya, itu tuh bakal terjadi gitu ya. Aku penasaran nih kayak misalkan di masa sekolah kamu ketika outing gitu, outing project atau apapun, pernah nggak kayak yang namanya kita ke daerah gitu merasakan sensitif gitu? Pernah ada ke Jogja. Oh, deket lagi loh ya. Oh, pernah ke Jogja. Dan ibu sekali sama aku dia ngomong kayak kamu beda ya Nana gitu, selalu kayak gitu. Aku tuh kalau ketemu orang yang bisa ini tuh selalu ngomong kamu tuh beda ya, kamu sensitif ya gitu. Soalnya ketemu kamu tuh kata kalau orang tuh lurus ya. Iya. Kalau aku tuh gini nih, bolong gitu. Oh iya, bolong. Jadi, kalau orang-orang yang sih iya, biasa kan lurusan gitu, nggak ada bolongannya. Kalau aku tuh bolong gitu, jadi gampang kena gitu, gampang masuk ke orang. Ada khususnya bedanya gitu ya. Ini fakta baru ya. Iya, fakta baru. Kita dapat sebuah pengetahuan baru. Jadi kayak gimana tuh ceritanya? Kayak misalnya lagi di daerah gitu, atau entah lagi berlibur? Kayak waktu malam tuh yang ada naiknya waktu itu nari Jogja itu iya. Wonosobo. Di situ udah beda dong, lihat dari gamelannya aja. Iya. Karena gamelan Ya itu emang gamelannya terasa banget. Iya, betul banget, sensitif banget ya kayak gitu tuh.
apalagi kayak gelap banget. Itu emang kental banget ya pasti. Iya, merasa banget. Dan temen aku juga, terus jangan enggak kayak gitu. Tapi alhamdulillah enggak. Teman-temannya untungnya peduli juga ya. Iya. Ya, tapi emang jujur kalau misalkan ke daerah gitu kita gak boleh sembarangan ya, benar. Ya. Sama apa ya, kalau misalkan setelah pingsan itu kan ada luka gitu kayak mungkin tadi itu kayak ada efek sampingnya gitu lah dari yang mau itu bakal kayak kasih efek panjang nggak sih, kayak dibungkusnya lama banget kah, atau mungkin sakitnya lama banget gitu, kayak kayak sakit normal biasanya gitu. Ada sih yang pisau itu, yang sulit pisau itu masih suka sakit kalau misalnya ambilnya. Kalau biru kan memar ya, Iya. jadi diobatin juga nggak bakal, maksudnya masih bisa diobatin gitu. Menarik ya, jadi Iya. sampai speechless. Soalnya baru denger cerita kayak gini. Iya, karena kayak jadi kayak ikut kebayang, wah api unggun malam-malam gitu ya. Tapi emang aku sendiri suka sih ngeliat nari, tapi kalau malam emang rasa kental Udah banget. kayak rada beda aja ya. Iya, iya. Apalagi tari jaipong ya, kayak apa sih, dia sakral gitu. Tapi pas yang dilarang tari jaipong itu emang pas banget. Kamu juga lagi main tari jaipong juga. Iya, karena aku lebih dari itu. Kan aku banyak makanan tari. Ya, oke. Soalnya keturunan tadi itu maksudnya kayak dari ibu kamu, nenek kamu tuh ini. Dari buyut aku. Oh iya, Dari buyut aku. Jatuhnya ke aku. udah sepuh. Udah sepuh, ya. Iya, udah suhu. Oke. Mungkin ada nih beberapa pesan dari Kak Desti soal pembicaraan kita nih, podcast kita kali ini gimana? Kesannya lebih bisa sharing juga ya, karena Iya. kan aku tuh awalnya mendem aja, karena gak mau nanti orang dengarnya aku bilang aku caper gitu. Tapi pas di itu buat diajak podcast tuh aku ngerasa oke, aku mau sharing aja nih kan teman-teman semuanya juga, biar teman-teman juga tahu gitu apa sih kisah yang pernah aku alami. Mungkin ada saran-saran buat teman-teman yang mungkin mirip kondisinya sama Kak Desti gitu, kayak harus ngapain gitu biar nggak menjadi hal-hal yang kita nggak mau gitu. Ada kesan mungkin ya? Iya betul. Kalau saran dari aku sih yang pertama lebih jaga sikap, karena itu ngaruh banget buat tempat-tempat yang baru seperti itu. Terus jaga kayak apa ya, sebenarnya lebih susah ya buat diomongin kok. Iya. Jarang nggak sih orang yang kayak begini gitu kan? Dan apalagi di zaman sekarang gitu, orang pasti mikirnya Bohongan gitu lah ya. hoax gitu, hoax. Ada yang kayak tahayul gitu ya. Jadi lebih ke jaga sikap, terus jangan pernah lupa kalau misalnya kita punya awal. Kita terima kasih banget ya Destia udah datang ke podcast kita yang episode kali ini. Terima kasih banyak. Biar emosi ya. Makasih Oke. Kak. Sama-sama. Mungkin kita cukupkan sampai sini saja podcast kali ini. Betul banget. Sampai jumpa di Dukun Asik, Dukun Podcast. Bincang Asik di episode selanjutnya. Bye bye.